Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Alif Syabani dari kelas 11 IPA 1, absen 10. Di sini saya ingin melaksanakan tugas, yaitu tugas wawancara dari Ibu Wiwin, guru bahasa Sunda. Di sini sudah bersama dengan narasumber. Bisa perkenalkan namanya dulu, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi, lengkapnya Singgi Triastomo. Saat ini saya sedang membantu anak saya mengerjakan tugas terkait wawancara tentang profesi. Oke. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Singgi, Bapak saya sendiri yang bekerja di. Kebetulan sampai saat ini saya bekerja di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Lebih khusus wilayah tugas saya masuk di wilayah Jakarta Timur. Dan Bapak di sini menjabat sebagai apa, Pak? Untuk saat ini saya dipercaya memegang amanah yaitu sebagai kepala regu terutama di bidang penyelamatan. Karena di Dinas Pemadam Kebakaran dibagi menjadi dua, yaitu untuk yang namanya tugas pemadaman dan juga tugas penyelamatan. Oh iya, kan di sini kan tadi Bapak udah jelasin nih, tugas Bapak itu lebih khusus di kota Jakarta Timur. Nah, kalau boleh lebih tahu alamat kerjanya di mana sih, Pak? Oke. Di wilayah Jakarta Timur terdapat 10 kecamatan atau 10 wilayah. Nah, lebih khususnya saya ditempatkan di salah satu wilayah atau satu kecamatan, yaitu lebih tepatnya di Kecamatan Durensawit. Nah, dikerja di Durensawit ataupun di pemadam ini udah berapa lama sih, Pak? Alhamdulillah, saya bekerja sampai saat ini sudah kurang lebih dari tahun 2003 sampai saat ini 2024. Berarti kurang lebih sudah hampir 21 tahun. Terus kita masuk ke sesi kita bertanya di sudah berapa lama. Tadi sudah dijawab, sudah lebih dari 20 tahun ataupun 21 tahun mulai dari 2003. Di sini selama Bapak bekerja, apa sih Pak suka dan duka Bapak saat bekerja ataupun menjalankan tugas? Oke. Kalau bicara suka dan duka, semua pekerjaan pasti ada. Terutama di profesi kami sebagai yang dikenal oleh masyarakat yaitu pemadam kebakaran, dimana kalau bicara sukanya ketika kita berhasil dalam melakukan suatu operasi pemadaman yaitu dengan waktu yang singkat. Yang kedua sukanya yaitu ketika kita memberikan pelayanan pada bidang penyelamatan, baik itu penyelamatan di beda ketinggian, vertical rescue, atau mungkin di animal rescue atau di water rescue. Ketika kita melakukan penyelamatan, upayanya adalah penyelamatan yang maksimal, apalagi kalau berkaitan dengan hubungan kita bisa menyelamatkan yaitu nyawa. Nah, yang dukanya ketika semua hal sudah kita lakukan, baik itu proses pemadaman yang berhasil dalam waktu yang singkat, proses penyelamatan entah itu benda maupun nyawa, biasanya kami tidak pernah yang namanya mendapatkan suatu apresiasi. Biasanya masyarakat lebih mementingkan ego, lebih pada dasarnya yaitu tidak pernah melihat apa yang kami lakukan. Jadi terkait dukanya ya kebanyakan kami sering dicemooh, kebanyakan kami sering dihina, bahkan kami sering pernah beberapa kali terjadi kontak fisik oleh masyarakat. Nah, dari yang tadi Bapak udah jelasin nih, kayak suka dukanya dalam bekerja itu, kayak tadi ada yang dari dukanya dicemooh warga, terus sukanya itu kayak memadamkan api dengan cepat, evakuasi dengan cepat. Nah, ada nggak sih Pak pengalaman yang menarik atau pengalaman yang lucu, unik gitu dari saat Bapak bekerja atau menjalankan tugas tersebut? Oke,
Kalau bicara pengalaman sampai sejauh ini saya pernah di posisi yaitu di mana memegang suatu regu untuk proses pemadaman. Pengalaman yang pernah saya alami ketika masih menduduki posisi sebagai fighter di proses pemadaman kebakaran, yaitu pernah mengalami yang namanya jatuh dari ketinggian 2 lantai pada saat kebakaran di Pasar Cakung. Terus kalau untuk yang unik dan yang menarik, baru 7 tahun saya dipindah tugaskan, yaitu untuk memegang suatu komando pengendali di bidang penyelamatan, yaitu pada saat menerima laporan harus mengevakuasi atau menyelamatkan suatu benda, yaitu bola voli di pintu air BKT dengan kedalaman vertikal kurang lebih sekitar 12 meter. Itu pengalaman yang sangat unik buat saya pribadi, karena dari semenjak apa yang saya lakukan sehingga membuat viral, yaitu tentang bidang penyelamatan, sehingga ratingnya untuk masyarakat sekarang ini sangat dibutuhkan sekali. Apapun itu, baik itu kunci, baik itu sarang tawon, hewan liar, dan jenis penyelamatan apapun. Tadi pengalamannya udah kita bahas, dan selanjutnya mungkin motivasi Bapak untuk generasi berikutnya seperti apa sih, Pak? Oke. Untuk motivasi buat teman-teman atau adik-adik atau mungkin generasi milenial yang mungkin melihat dari sosial media, mungkin ada yang punya obsesi atau punya cita-cita ingin bergabung dengan kami sebagai firefighter atau pemadam kebakaran, adalah ketika kita berusaha konsisten dengan apa yang kita lakukan, baik itu belajar, baik itu kegiatan yang mempunyai pengaruh positif, dan menggali bakat. Itu yang terutama. Karena apa? Di pemadam kebakaran yang diutamakan adalah selain kebugaran fisik, skill. Jadi itu motivasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman atau adik-adik yang ingin berupaya bergabung dengan kami. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman atau ya siapapun ini yang bakal nonton nanti kita masukin di YouTube, mau bergabung bersama dengan kesatuan dari Bapak, seperti itu. Nah, untuk harapan kedepannya seperti apa sih Pak di pemadam ini, dari dulu lah, harapannya tuh pengennya apa sih Pak? Harapan dari saya pribadi untuk Dinas Pemadam Kebakaran, di mana saat ini pertumbuhan yang namanya di pusat kota, terutama wilayah khusus DKI Jakarta, kota besar, di mana pertumbuhan bangunan-bangunan yang saat ini sudah mencapai, yaitu banyaknya gedung pencakar langit. Nah, upayanya saya hanya berharap dengan adanya penambahan jumlah personil, karena sampai saat ini kami sangat minim sekali untuk personil. Yang kedua, harapannya yaitu tentang peralatan-peralatan kami yang mungkin sudah banyak termakan oleh batas usia, sehingga adanya sekarang ini yang bisa kita manfaatkan, banyak keterbatasan. Ketika sedang bekerja kita menggunakan satu peralatan, ternyata tidak bisa maksimal waktu penggunaannya. Nah, mudah-mudahan harapan keduanya tadi yang saya sampaikan bisa terpenuhi, entah itu kapan dan siapapun nanti yang menjadi pemimpinnya, sehingga pemadam kebakaran bisa lebih lagi bisa memaksimalkan tentang pelayanan masyarakat. Terus harapan yang berikutnya untuk masyarakat, pesan jangan pernah ragu untuk menghubungi kami, baik itu datang langsung ke pos-pos terdekat, entah itu di wilayah ibu kota, di pusat perkotaan, penyangga ibu kota, atau dimanapun. Karena upayanya kami adalah pelayan masyarakat yang dalam bentuk
proses pemadaman kebakaran, pencegahan maupun di penyelamatan. Free atau gratis untuk pelayanan tersebut. 1 kali 24 jam. Dari yang Bapak jelasin tadi mungkin bisa nih buat teman-teman menghubungi. Nah, menghubunginya itu kalau misalnya butuh bantuan kayak bencana alam atau apapun itu, menghubunginya kemana sih Pak? Ya. Ada nomor khusus nggak sih atau enggak, apa kontak person atau enggak dari dinasnya langsung apa gimana? Oke, kalau kita bicara di wilayah pekerjaan kami, ya di pusat ibu kota Jakarta, memang dari tiap-tiap wilayah itu ada call center. Ada call center. Kalau untuk khusus di wilayah Jakarta Timur, kami bisa dihubungi di 858 2150 atau 859 04 904. Nah, tapi secara nasional sekarang ini sudah dibuat yang namanya call center. Kalau dulu 113, sekarang ini sudah diganti menjadi 112. 112 bukan hanya terkait pelayanan pemadam kebakaran, tapi ada beberapa substansi di sana sebagai pelayan masyarakat yang bisa dimanfaatkan, baik itu kesehatan, ambulan, atau mungkin gangguan ketertiban dan lain sebagainya. Monggo, skala nasional harap hubungi 112. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya dengan Bapak Singgih tadi ini kita wawancara, dan kurang lebihnya mungkin segitu aja, dan kita akan lanjut kapan-kapan lagi kita wawancarai lagi. Mungkin sekian dari saya dan dari Bapak juga, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.